Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini, sebelum ibu mulai pelajaran ini, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kisi-kisi ujian sekolah bahasa Indonesia. Yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah tentang aspek informasi yang ada di dalam buku. Kemudian tentang pantun, selanjutnya tentang teks laporan, kemudian cara menggunakan sesuatu, kemudian cara petunjuk membuat sesuatu. Yang terakhir adalah tentang tanda ejaan. Ya, Ibu lanjutkan indikator yang kemarin yang sudah kita bahas. Indikator berikutnya dalam kisi-kisi soal bahasa Indonesia adalah informasi yang ada dalam buku cerita itu mencakup beberapa aspek. Yang kalian ketahui itu terdiri dari 5W 1H. 5W. W yang pertama adalah what atau apa. Kata apa itu menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Aspek yang kedua adalah where atau di mana. Di mana itu menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Aspek yang ketiga adalah when atau kapan. Kapan itu menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Aspek berikutnya adalah who atau siapa. Siapa ini menunjukkan penjelasan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Aspek berikutnya adalah why atau mengapa. Mengapa menunjukkan penyebutan atau penjelasan suatu alasan atau sebab dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Nah, bagaimana ini menunjukkan keterangan cara atau proses atau keadaan yang menjelaskan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Jelas sampai di sini? Ya. Kemudian indikator selanjutnya adalah tentang pantun. Apa sih yang dimaksud dengan pantun? Pantun itu adalah puisi lama, tetapi asli Indonesia. Adapun ciri-ciri pantun yang kalian harus ketahui adalah yaitu pertama, pantun bersajak A B A B. Yang kedua, satu bait pantun itu terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, baris pertama dan baris kedua itu adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Kemudian ciri pantun berikutnya adalah tiap larik terdiri atas 4 kata. Nah, di mana sih Bu isi pantun? Tadi sudah disebutkan. Isi pantun itu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, di dalam sebuah pantun itu juga terdapat amanat atau yang disebut amanat pantun.
Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah pantun. Nah, contoh, Ibu akan beri contoh satu pantun nasihat. Perhatikan ya. Pergi ke pasar, bertemu tikus. Tak sengaja piring terlempar. Jika ingin nilai bagus, janganlah malas belajar. Nah, isi pantun yang barusan Ibu beri contoh itu terdapat pada baris ketiga dan keempat, yaitu jika ingin nilai bagus, janganlah malas belajar. Sedangkan amanat pantun tersebut adalah agar kalian kalau ingin nilai kalian bagus, haruslah kalian rajin belajar. Tidak boleh malas belajar. Oke? Ya. Indikator berikutnya adalah tentang teks laporan. Teks laporan ini berisi penjelasan umum. Penjelasan umum tentang suatu objek yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan kenyataan, berdasarkan kejadian yang dialami. Teks laporan ini termasuk cerita non-fiksi atau termasuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi atau teks laporan ini disusun berdasarkan kata baku. Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan ejaan dan sesuai dengan KBBI, Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian indikator berikutnya adalah teks petunjuk penggunaan sesuatu. Teks petunjuk penggunaan sesuatu ini biasanya terdapat pada suatu kemasan atau suatu produk. Teks petunjuk penggunaan ini berisi cara atau bimbingan atau petunjuk dalam menggunakan sesuatu. Petunjuk penggunaan ini disusun secara runtut, jelas, dan mudah dipahami. Contoh, petunjuk penggunaan obat. Petunjuk menggunakan sikat gigi. Nah, biasanya petunjuk-petunjuk penggunaan itu sering kalian lakukan. Makanya, Ibu berharap ketika kalian menggunakan sesuatu, kalian juga harus memperhatikan prosedurnya atau urut-urutannya. Contoh ya, petunjuk penggunaan sikat gigi, petunjuk menyalakan televisi, petunjuk menggunakan mixer, petunjuk menggunakan blender. Nah, kalau kalian tidak memperhatikan cara-cara itu atau mungkin kalian tidak pahami, nanti akan terjadi kesalahan. Contoh lagi, contoh petunjuk menggunakan rice cooker. Nah, kalau kalian tidak ikutin urut-urutannya atau kalian tidak menyadarinya, kalian memasak nasi bisa batal, ya kan? Sering dialami mungkin oleh orang tua kalian di rumah. Nah, oke. Indikator berikutnya adalah petunjuk menggunakan sesuatu atau petunjuk dalam membuat sesuatu. Petunjuk dalam membuat sesuatu itu sama dengan petunjuk penggunaan dalam menggunakan suatu benda. Ini juga dilakukan harus sesuai urutannya, jelas dan mudah dipahami.
Contoh, petunjuk membuat telur mata sapi. Petunjuk membuat nasi goreng. Petunjuk membuat jus buah. Nah, hal-hal itu sering kalian lakukan. Ibu juga berpesan, coba perhatikan langkah-langkah apa saja yang sudah kalian lakukan dalam membuat sesuatu. Jelas? Ya. Oke. Untuk indikator soal berikutnya yaitu mengenai paragraf. Paragraf padu itu paragraf yang utuh. Paragraf padu biasanya tersusun dari kalimat yang saling berhubungan, menguatkan, dan berurutan. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyusun paragraf padu itu yang pertama adalah tentukan kalimat utama. Baru kemudian kalimat lain atau kalimat-kalimat penjelas disusun menjadi satu paragraf. Nah, kalau kalimat satu dengan yang lain itu tidak padu, itulah yang dinamakan paragraf rumpang atau paragraf itu belum lengkap. Sama juga dengan kalimat rumpang, kalimat yang belum lengkap. Tugas kalian adalah menyelesaikan kalimat rumpang atau paragraf rumpang itu agar menjadi suatu paragraf yang padu, paragraf yang utuh. Ya. Indikator soal berikutnya adalah mengenai kata bentukan. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan kata bentukan itu? Kata bentukan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan tertentu sehingga menjadi sebuah kata baru. Imbuhan itu bisa awalan, pertengahan, atau sisipan, atau akhiran. Contoh, kata dasar diri mendapat imbuhan pe menjadi pendiri. Kalau kita uraikan, arti kata dasar diri itu adalah satu orang, satu persatu orang. Kemudian mendapat imbuhan pe menjadi pendiri. Arti dari pendiri itu adalah orang yang mendirikan sesuatu, entah itu organisasi, entah itu bangunan. Nah, dalam hal ini kata dasar dengan kata bentukan artinya sudah berbeda. Mengerti? Ya. Ibu lanjutkan ke indikator berikutnya. Indikator berikutnya adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya disesuaikan dengan pedoman ejaan dan penulisan yang ditetapkan oleh KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sering kamu menjumpai soal yang ada kata tidak bakunya, kemudian kamu harus membenarkan menjadi kata baku. Contoh, kata tidak bakunya pernafasan. Kata bakunya pernapasan. Kemudian contoh lain, kata tidak baku dulu. Kata bakunya dahulu.
Kata tidak baku, apotik. Kata bakunya apotek. Nah, kata tidak baku ini biasanya kita sering jumpai dalam percakapan sehari-hari. Tetapi kata baku biasanya kita gunakan dalam pertemuan-pertemuan resmi ataupun surat-surat yang resmi. Jelas sampai di sini? Ya. Indikator selanjutnya dan yang terakhir ini mengenai penggunaan kata, ejaan, dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Ya. Dalam bahasa Indonesia terdapat banyak kaidah penulisan yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kaidah-kaidah itu antara lain, yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital sebaiknya atau seharusnya digunakan di awal kalimat. Nama hari, nama bulan, nama tempat, dan sebagainya. Nah, kemudian tanda baca yang kedua itu adalah tanda titik. Tanda titik itu digunakan dalam kalimat berita. Digunakan untuk mengakhiri kalimat. Suatu kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Oke? Nah, tanda baca yang berikutnya adalah tanda koma. Tanda koma digunakan dalam unsur-unsur pembilangan dan perincian. Tanda koma juga digunakan setelah kata seru. Contoh kata seru itu apa saja? Contoh kata seru itu adalah aduh, wah, amboy, wow, dan sebagainya. Kaidah berikutnya adalah penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua itu digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, ibu pergi ke pasar membeli sayuran, titik dua, bayam, koma, kangkung, koma, kacang panjang, dan terong. Nah, itu beberapa indikator soal yang terdapat dalam kisi-kisi soal bahasa Indonesia. Ibu berharap penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang akan kalian hadapi. Nah, sampai di sini pertemuan ibu. Pesan ibu, 1. Selalu jaga kesehatan. Makan yang teratur dan tetap tinggal di rumah. Tuhan memberkati kita.